Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir video berikutnya untuk penjelasan bakat yang masih berada di wilayah relating talents. Kali ini saya akan membahas bakat positivity. Ini jadi bakat terakhir yang akan kita bahas hari ini ya. Dan apa itu bakat positivity? Jadi bakat positivity adalah bakat yang mendorong seseorang untuk merasa antusias dan bersemangat. Dan ternyata antusiasme dan semangat mereka ini bisa menular kepada orang lain. Jadi orang dengan bakat positivity ini memang emosi kesehariannya adalah emosi yang positif. Mereka banyak tersenyum, mudah tertawa, gitu ya. Apapun yang terjadi itu, emosi yang dirasakan pertama kali adalah emosi-emosi positif. Mereka juga punya sudut pandang yang cenderung positif dan punya kemampuan untuk menceriakan suasana. Jadi memang kehadiran orang positivity ini banyak dinantikan umumnya untuk mencairkan suasana-suasana yang beratmosfer suram gitu ya. Dan inti dari bakat positivity ini adalah memelihara semangat positif. Nah, berikutnya kira-kira potensi kekuatan apa saja sih yang mungkin dimiliki oleh orang dengan bakat positivity? Yang pertama adalah communicating. Apa itu communicating? Jadi communicating adalah kegiatan menyampaikan perasaan ataupun pemikiran kepada orang lain yang bisa melalui anggota gerak tubuh juga, sehingga orang yang menerima pesan itu memahami apa yang ia sampaikan. Dan ini didukung oleh bakat positivity, kemudian communication dan juga input. Jadi communicatingnya orang positivity itu adalah menyampaikan pesan yang mudah diterima gitu ya, karena mereka membawakannya dengan santai, dengan ringan. Jadi pesan yang mungkin bisa jadi sebenarnya itu pesan-pesan dalam, pesan yang berat, tapi mudah dimengerti orang karena cara pembawaannya yang menyenangkan. Kemudian ada juga potensi kekuatan presenting, yaitu menyampaikan informasi baik secara formal ataupun informal dengan cara yang mudah dimengerti orang lain. Jika bakat positivity ini dilengkapi dengan bakat communication dan juga signifikan. Dan ini juga presenting ini dekat kaitannya dengan potensi kekuatan entertaining juga ya. Jadi kalau entertaining itu memang kegiatan untuk mengentertain gitu, menghibur orang lain. Dan biasanya kalau ada kata menghibur itu erat kaitannya dengan sesuatu yang menyenangkan, humor misalnya, atau guyonan-guyonan segar yang itu bisa menghibur orang. Jika bakat entertaining ini, jika bakat positivity dilengkapi dengan communication dan juga ideation, ide-idenya itu segar gitu, dibawakannya asik dan itu bisa menghibur orang lain. Kemudian ada juga potensi kekuatan motivating. Jadi memotivasi orang lain, namanya orang memotivasi itu pasti membuat orang lain lebih bersemangat, lebih percaya diri, lebih senang gitu ya, dari yang sedih menjadi suasana hatinya menjadi baik dan juga senang. Jika bakat positivity ini dilengkapi bakat connectedness dan juga developer. Nah, dari beberapa potensi kekuatan tadi, kira-kira tipe kekuatannya apa saja? Kalau motivating tadi jelas masuk tipe kekuatan motivator ya. Dan yang lainnya tadi misalnya ada communicating, presenting, entertaining, itu masuk ke tipe kekuatan komunikator. Baik. Selanjutnya, kira-kira peran atau profesi apa saja sih yang bisa diambil oleh orang-orang dengan bakat positivity? Karena orang-orang ini sangat mempunyai selera humor yang bagus gitu ya, mereka mudah tertawa dan mudah membuat tertawa orang. Mungkin mereka sedikit banyak sering dapat cap lawak atau komedian gitu, walaupun mereka nggak niat begitu sih sebenarnya, cuman karena pembawaannya yang selalu cerah ceria gitu, jadi orang menganggap mereka itu ya seperti komedian yang bisa menghibur orang lain. Atau kalau komedian itu maksudnya ke entertainer ya, jadi memang menghibur. Entertainer itu selain komedian juga ada influencer,
banyak kan YouTube influencer atau selebgram gitu yang pembawaannya tuh ceria, setiap postingannya tuh mengandung dorongan untuk membuat orang lain tertawa, orang lain optimis, value-value yang disampaikan itu mungkin dalam tapi disampaikan secara enteng dan lugas dan menyenangkan melalui konten-konten mereka, baik itu konten visual atau konten berupa tulisan, atau juga mungkin mereka menghibur orang lain melalui kegiatan menulis, misalnya menulis buku, komik, banyak sih ya. Kemudian entertainer ini selain influencer juga artis. Ya lihat saja pertelevisian kita sekarang gitu. Banyak artis yang memang tujuan mereka menghibur. Ya walaupun memang ada beberapa artis yang mungkin tidak memiliki bakat positivity juga dan hanya sekedar menjalankan pekerjaannya karena bertanggung jawab misalnya. Tapi pada dasarnya artis itu memang dorongannya adalah menghibur orang lain dan itu ada di bakat positivity. Kemudian penyanyi mungkin juga bisa kalau suaranya bagus sih ya. Stand up komedian mungkin dan lain sebagainya. Kemudian ada juga profesi atau peran-peran sebagai motivator yang menyenangkan, yang ceria begitu ya, yang humor dan juga pesannya sampai gitu. Saya jadi teringat dengan satu sosok gitu, komedian yang menghibur tanpa bicara, ya Mr. Bean. Itu salah satu komedian dunia favorit saya. Ini jenius banget. Jadi mungkin dia bisa menghibur orang dengan pembawaan dirinya yang mungkin terkesan bodoh atau terkesan polos begitu, tapi itu menjadi penghiburan bagi orang lain. Dan juga kadang terselip value-value yang cukup menyentil gitu ya kehidupan sehari-hari. Baik, apakah Anda termasuk orang yang selalu merasa positif, selalu merasa bisa bergembira walaupun Anda memiliki situasi yang sulit? Bisa jadi Anda adalah orang dengan bakat dominan positivity. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.